Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspita Mailani SPD MAK, saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Keputusan Investasi Modal. Berikut nama-nama anggota kami dan latar belakang dari keputusan investasi modal, yaitu keputusan investasi modal adalah keputusan penting dalam perusahaan karena berkaitan dengan alokasi dana untuk aktivitas tetap yang berdampak jangka panjang. Investasi modal mendukung pertumbuhan perusahaan, meningkatkan daya saing, dan mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang analisis dan evaluasi investasi sangat penting agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Pengertian keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal adalah keputusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengalokasikan dana dalam aktivitas tetap atau proyek jangka panjang, seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, atau pembangunan produk baru. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mendukung pertumbuhan, serta memaksimalkan nilai perusahaan di masa depan. Berikut ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, investasi penggantian atau replacement investment. Penggantian aktivitas tetap lama dengan yang baru untuk meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya. Yang kedua, investasi ekspansi atau expansion investment, penambahan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Yang ketiga, investasi diversifikasi atau diversification investment, investment pada bagian usaha baru untuk mengurangi risiko bisnis. Yang keempat, investasi penelitian dan pengembangan atau R&D investment, pengembangan produk baru atau teknologi untuk mendukung inovasi. Selanjutnya ada model-model non-diskonto. Yang pertama ada payback period atau periode pengembalian, yaitu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan jumlah investasi awal dari arus kas tahunan. Yang kedua ada accounting rate of return atau ARR, adalah metode evaluasi investasi yang mengukur tingkat pengembalian rata-rata dari suatu proyek investasi berdasarkan laba akuntansi, bukan berdasarkan arus kas. Metode ini masuk dalam model non-diskonto karena tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Selanjutnya ada model-model diskonto. Model diskonto adalah metode evaluasi investasi yang memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money, artinya uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan karena bisa diinvestasikan dan menghasilkan return. Yang pertama ada net present value atau NPV. NPV adalah net present of value, yang berarti metode ini menjelaskan tentang penilaian investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang atau present value dari semua arus kas masa depan yang dihasilkan proyek dengan investasi awal. NPV memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money sehingga lebih akurat dibanding model non-diskonto. Selanjutnya ada model-model diskonto. Yang pertama ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV atau net present value sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR menunjukkan tingkat pengembalian tahunan yang dihasilkan suatu proyek investasi. Yang selanjutnya ada pasca audit project modal. Pasca audit project modal adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap kinerja proyek investasi setelah proyek tersebut berjalan atau selesai. Tujuan utama pasca audit adalah untuk 1. Membandingkan hasil aktual dengan proyeksi awal. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, mengevaluasi keakuratan asumsi yang digunakan saat pengembalian keputusan investasi. Yang keempat, ada menjadi beban pembelajaran bagi manajemen dalam perencanaan proyek berikutnya. Selanjutnya ada proyek-proyek saling meniadakan atau mutually exclusive projects, yaitu proyek-proyek saling meniadakan adalah proyek-proyek investasi yang saling menggantikan satu sama lain sehingga hanya satu proyek yang dapat dipilih dari beberapa alternatif. Biasanya karena keterbatasan dana, sumber daya, atau kapasitas, perusahaan harus memilih proyek yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada penghitungan dan penyesuaian arus kas. Yang pertama ada penghitungan arus kas. Menghitung aliran kas masuk dan keluar yang relevan dari proyek investasi. Umumnya dihitung setiap tahun atau periode tertentu meliputi 1. Arus kas masuk, yaitu pendapatan tambahan, penghematan biaya. Yang kedua ada arus kas keluar, yaitu biaya operasional tambahan dan pemeliharaan.
Selanjutnya ada penyesuaian arus kas. Yang pertama ada pajak, yaitu menghitung arus kas setelah pajak. Yang kedua ada nilai sisa atau salvage value, yaitu nilai jual sisa aset di akhir proyek. Yang ketiga ada modal kerja atau tambahan modal kerja pada awal proyek dan dikembalikan di akhir proyek. Yang keempat ada penyusutan, yaitu tidak mempengaruhi arus kas tapi mempengaruhi pajak karena mengurangi laba kena pajak. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kesimpulannya, keputusan investasi modal sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut alokasi dana dalam jumlah besar untuk tipe tetap atau proyek jangka panjang. Proses ini membutuhkan analisis mendalam agar keputusan yang diambil dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko, nilai waktu uang, serta proyeksi arus kas yang realistis. Perusahaan dapat memilih investasi yang paling menguntungkan dan sesuai dengan strategi bisnisnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.